ini sangat penting sekali. Sebagai seorang auditor, baik eksternal maupun internal, ini hal yang sangat penting harus dimiliki oleh seorang auditor. Proses audit dapat dilihat dari dua sudut pandang. Jadi kalau kita melakukan audit, ada dua sudut pandang. Yang pertama dari auditor. Orang yang melakukan audit namanya auditor. Jadi menurut orang yang melakukan audit, sudut pandangnya apa? Merupakan proses mencari kesalahan atau kelemahan orang lain. Jadi kan target seorang auditor itu adalah finding. Semakin banyak finding, si auditor dinilai bisa kerja. Sebaliknya, kalau tidak ada finding, banyak orang beranggapan bahwa auditor tersebut tidak bisa kerja. Jadi semakin banyak finding dianggap dia lebih bisa bekerja. Jadi dari sisi si auditor merupakan proses mencari kesalahan atau kelemahan orang lain. Nah sekarang kita lihat proses audit itu dari auditi. Saya misalnya yang diaudit oleh Mas Agung misalnya, saya diaudit. Saya sebagai auditi, perasaan saya apa? Audit merupakan proses yang tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena kesalahan atau kelemahan ditemui auditor. Kesalahan-kesalahan kita nih, misalnya saya tadi purchasing tadi, kan dicari kesalahannya. Apakah benar saya markup? Apakah benar saya berlaku tidak jujur? Apakah benar saya melakukan penggelapan? Kan saya lagi digali nih kesalahannya. Jadi tidak senang gitu. Kemudian selanjutnya auditi merasa tidak senang atau pekerjaannya karena merasa pekerjaannya diawasi. Sama ya, kalau pekerjaan kita diawasi kan kita nggak senang. Kemudian sehingga kebenaran kadangkala disembunyikan. Jadi hal-hal yang benar nggak akan diungkap. Karena tadi ada mindset tadi, wah saya mau dicari kesalahannya sama audit. Nah caranya bagaimana supaya temuan-temuan itu tetap ada, kembalilah ke teknik pertanyaan yang tadi dibahas di awal. Berikutnya adalah teknik auditor dan auditi. Perilaku auditor seyogyanya diperhatikan. Jadi kalau tadi kita berbicara karakter, sifat, kemudian jenis-jenis pertanyaan yang harus diajukan, sekarang kita masuk ke perilaku. Auditor itu harus seperti apa? Auditor adalah orang yang melakukan audit. Yang pertama, mempelajari secara sakma unit kerja yang akan diaudit. Jadi kalau kita tadi mau audit di purchasing, pelajarilah dulu sebelum melakukan audit. Apa yang dipelajari? Yang pertama SOP-nya, standar operasional prosedur bagaimana? Proses kerjanya bagaimana? A, B, C dari awal sampai akhir kita harus pahami dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memahami kebijakan atau policy. Kalau tadi SOP, sekarang adalah policy. Kebijakan-kebijakan apa yang berlaku di Departemen Accounting atau Departemen Purchasing yang tidak tercantum di dalam SOP. Kemudian sikap yang kedua harus tepat waktu. Misalnya kita janji ke auditi, nanti kita akan audit mulai jam 8 pagi. Sampailah tepat waktu sebelum jam 8 kita sudah standby. Jangan sampai si auditi menunggu auditor. Nanti kita nggak enak, terlambat. Akhirnya apa? Proses auditinya membuat kita canggung. Tapi kalau kita sudah siap, sebelum auditinya siap, itu akan lebih membuat kita lebih percaya diri. Mempersiapkan segala sesuatu secara terencana, ya dipersiapkan. Tadi persiapkan SOP-nya, persiapkan policy apa saja yang di sana, persiapkan checklist-nya, persiapkan daftar pertanyaan yang akan kita ajukan, persiapkan data-datanya, kemudian persiapkan data pendukung yang lain, kertas kerja, dan sebagainya. Kemudian menggunakan checklist sebagai alat bantu, jadi kita mulai membuat checklist apa saja yang nanti akan dilakukan pada saat proses audit agar tidak ada yang terlewat, sehingga kita akan lebih teliti. Kemudian mendiskusikan bersama auditi ketika ada masalah. Tadi dicontohkan misalnya transportasinya mahal, dijelaskan, kita diskusikan kenapa mahal, alatnya apa, beli BBM-nya di mana, harganya berapa, kemudian kapan waktunya, kemudian moda transportasi apa yang dipakai, dan seterusnya. Jadi kita harus mendiskusikan sampai detail. Kemudian bekerja secara teliti. Jadi seorang auditor itu harus teliti. Seorang auditor kalau tidak teliti nggak bisa jadi auditor yang sukses. Dia harus detail dan teliti, kemudian selalu mencari bukti objektif sebagai pendukung. Jadi yang dimaksud bukti objektif berbeda dengan bukti subjektif. Bedanya di mana? Kalau subjektif itu opini. Jadi misalnya, saya sebagai staf ditugaskan oleh manajer audit. Tolong audit di sana. Di sana ada
markup harga. Nah, karena sudah didoktrin oleh manajer kita bahwa di sana ada markup harga, kita sudah menjudge duluan ke pelakunya bahwa memang benar adanya markup. Nah, itu adalah bukti subjektif, tidak berdasarkan data-data. Tapi kalau objektif, buktinya itu harus dengan data. Berapa yang di markup, barangnya apa, harganya dari berapa ke berapa, nilainya berapa, kerugian yang ditanggung oleh perusahaan berapa, dan seterusnya. Kemudian kita masuk berikutnya adalah, sementara itu ada beberapa sikap auditi. Auditi orang yang diaudit yang secara sengaja atau tidak sengaja akan mempengaruhi proses audit. Jadi kita harus tahu juga sikap-sikap auditi apa saja yang nanti akan membuat pekerjaan auditor ini tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama, menjawab secara panjang lebar tidak to the point. Jadi ditanya tadi misalnya berapa harga pembelian awal sampai dengan kok beda dengan invoice-nya, pembeliannya misalnya 50.000, invoice-nya 60.000. Kenapa beda? Nah, dia akan menjawab berputar-putar. Oh, saya belinya di sini, kemudian ke sini. Nah, tidak fokus. Kalau fokus kan langsung ditanya aja kan, harganya segini, segini, kenapa bisa terjadi? Jadi kita harus mencermati jawaban-jawaban yang panjang lebar, tidak to the point. Kemudian membuang-buang waktu. Memang ini adalah salah satu strategi si auditi supaya mengalihkan perhatian, dibuang waktu lah. Harusnya bisa dijawab, tapi dia, saya izin sebentar ke sana, atau menjawabnya muter-muter, atau saya dialihkan perhatian. Ya, atau mungkin diajak, ayo kita makan dulu di sana, dan seterusnya. Senang memotong pembicaraan orang baik, sengaja maupun tidak. Jadi pertanyaan audit belum selesai dipotong, belum selesai dipotong. Jadi dia mengendalikan auditornya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai seorang auditor dikendalikan auditi. Jadi auditor harus mengendalikan auditi. Congkak dan sombong, ya tadi ya. Tadi misalnya kita staff, kita mengaudit seorang direktur atau general manager gitu. Nah, dia kan merasa lebih tinggi jabatannya dari kita, sehingga dia merasa sombong gitu ya. Nah, kita susah masuknya, apalagi kita minder. Kemudian agresif. Si audit ini akan bersifat agresif, karena untuk menutupi kesalahannya, dia akan bersikap agresif dan membela diri. Kemudian senang berdebat. Ya, memang untuk menutupi kesalahannya, dia akan berdebat. Sampai si auditornya ini kalah debat. Jadi teman-teman yang ingin menjalani profesi auditor harus bisa berdebat secara objektif dan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan opini. Kemudian membuang-buang waktu. Jadi sengaja tadi untuk mengalihkan perhatian. Oke, berikutnya adalah pencatatan bukti objektif. Beberapa pedoman yang perlu diingat. Yang pertama, jangan mengandalkan ingatan saja, tulis informasi apa saja yang Anda peroleh. Jadi kita melakukan pertanyaan tadi ya, pertanyaan kepada auditi, kemudian jawaban-jawaban itu jangan kita ingat, dicatat. Jawaban dia tadi apa? Misalnya tadi, kenapa moda transportasi ini mahal? Mahal karena kendaraannya yang dipilih tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Dibuat semua pertanyaan itu ke dalam satu berita acara pemeriksaan, supaya itu akan menjadi bukti yang objektif di kemudian hari. Jangan kacau dengan pikiran Anda. Maksudnya apa? Yang tadi ya, karena yang kita audit itu bos, kita jadi nggak konsen, kacau. Kita jadi minder, sehingga kita nggak fokus kepada pertanyaan. Atau orang yang kita audit orangnya agresif, selalu menekan kita, dan kita kalah debat, dan seterusnya. Akhirnya pikiran kita kacau, sehingga proses auditnya nggak berjalan, malah kita yang dikendalikan oleh auditi. Gunakan checklist dan catatan. Catatlah apa saja yang perlu. Jadi checklist ini sangat penting untuk mengarahkan kita tetap kepada track atau jalur yang benar. Ini adalah proses interogasi yang sangat penting bagi seorang auditor, atau mungkin bagi seorang kepala satpam, atau mungkin bagi polisi, atau mungkin bagi orang-orang lain yang berproses sebagai interrogator. Kemudian dalam melakukan audit, bukti objektifnya adalah, jadi setelah kita melakukan pertanyaan akan dapatlah informasi-informasi itu dicatat. Temuan 1, temuan 2, ini kan kosong ya, sengaja dikosongin. Maksudnya adalah temuan 1-nya apa, temuan 2-nya apa, temuan 3, 4, 5, dan seterusnya. Harus dicatat, jangan dengan ingatan. Karena ingatan pasti begitu keluar audit akan lupa lagi.
ditanya nggak punya data. Berikutnya adalah penulisan laporan audit. Setelah audit selesai, tim auditor melakukan pertemuan untuk menulis laporan audit. Contohnya tadi adalah audit di Departemen Purchasing. Yang lakukan audit mungkin bukan 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tergantung skop auditnya. Setelah tim berkumpul semuanya, misalnya 5 orang gitu tim auditnya, dikumpulkan semua laporan dari A, si B, si C, si D, dan si E sebagai lead auditor atau pemimpin auditor. Laporan audit dipersiapkan berdasarkan hasil catatan audit, checklist, serta pengamatan di lapangan. Jadi semuanya itu harus terdokumentasi, tertulis, tidak di dalam pikiran. Sekali lagi harus tertulis. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka keputusan akhir ditentukan oleh ketua tim auditor. Jadi misalnya tadi ada markup harga yang tadi harganya misalnya pembelian semen 50.000 sak, 50.000 per sak, tetapi di invoice ditulis 60.000 per sak setelah dilakukan pengecekan. Jadi pengecekan di lapangan, maksudnya dicek ke tokonya, belinya di toko Sumber Indah misalnya, semen itu benar nggak? Harganya 60.000, ternyata Sumber Indah menyatakan, bukan, semen itu saya jual 50.000. Loh kenapa Ibu jual 60.000? Di invoice-nya 60.000, oh itu atas permintaan purchasing A, karena dia butuh di markup. Atau bisa juga si Sumber Indah ini mengeluarkan bond gitu ya, bukti pembelian seharga 50.000. Sama si purchasing ini dirubah, bondnya dibuang, dibikin bond sendiri, print out dari komputer atau dari mana, pasti ada strategi khusus itu, dibuatlah bond fiktif, harga semen 60.000. Ya, jadi nah itu ada perbedaan pendapat nih antara tim audit, yang satu menyatakan tidak ada markup, yang kedua menyatakan ada markup, kemudian yang ketiga misalnya menyatakan bahwa ada proses yang dilewati, hanya kesalahan administrasi saja misalnya. Jadi dilakukanlah diskusi, ternyata diskusi antara A, B, dan C deadlock gitu, tidak bisa diputuskan, maka yang memutuskan adalah lead auditor atau ketua tim auditornya, mau diambil kesimpulan seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman, itu adalah teknik bertanya yang saya bahas di pertemuan kali ini. Masih ada waktu 5 menit, jika ada pertanyaan.